sahabat Sakinah, perkenalkan nama saya Dr. Isti Haryani, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai penyakit tuberkulosis. Nah, apa itu penyakit tuberkulosis? Itu adalah penyakit menular yang bisa menyerang di paru-paru dan juga bisa di organ-organ yang lain. Ya, penyakit ini angka kematiannya lumayan tinggi, banyak kita jumpai di Indonesia maupun di seluruh dunia, bisa mencapai 100.000 tingkat kematian per tahunnya. Jadi memang ini cukup berbahaya ya. Dan juga penyakit ini merupakan penyakit yang menular, jadi bisa menularkan kepada orang lain. Penyakit ini juga bisa menyerang semua golongan umur, baik dari bayi, kemudian balita, remaja, dewasa, bahkan sampai ke orang tua atau lansia. Tentunya ada beberapa kondisi atau beberapa keadaan yang bisa memudahkan risiko tertularnya penyakit ini. Di antaranya kalau pada bayi atau anak-anak karena usia rentan masih mungkin daya tahan tubuh yang masih kurang. Kemudian kalau pada dewasa atau pada lansia terutama, karena kondisi daya tahan tubuh juga sudah mulai menurun. Pada dewasa ini ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, seperti misalnya pada orang-orang yang menderita penyakit kronis, antara lain diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal. Selain itu juga pada beberapa pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh, seperti pada kondisi penyakit HIV atau AIDS misalnya, kemudian penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh autoimmune disease atau penyakit autoimun, itu juga merupakan kondisi-kondisi yang memudahkan tertularnya atau menderita penyakit tuberkulosis ini. Penyakit ini sangat menular. Penularannya secara langsung, penyakit ini bisa menular melalui droplet atau pada pasien yang batuk-batuk itu akan keluar dahak atau sputum. Nah, dari droplet yang keluar itu yang memudahkan penularan dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian selain itu secara tidak langsung juga bisa. Jadi misalnya pada penderita yang pada saat berdahak ternyata sembarangan, misalnya ya meludah atau buang dahaknya sembarangan, nah itu nanti akan ikut terbawa angin, bisa juga menyebabkan penularan ke orang yang lain. Apa saja organ yang bisa terkena penyakit tuberkulosis ini? Antara lain yang paling banyak memang di paru-paru. Sebagian besar penyakit ini menyerang paru-paru, tapi selain itu juga bisa menyerang otak, kemudian ke ginjal, kemudian ke kelenjar limfa atau limfonodi, kemudian bisa ke kulit, bisa juga ke organ-organ yang lain pada umumnya. Untuk gejala tuberkulosis ini pada umumnya karena sebagian besar menyerang di paru, otomatis gejalanya adalah batuk yang berdahak dengan lamanya lebih dari 2 minggu. Selain itu juga bisa disertai dengan keluhan demam, kemudian keringat yang berlebihan, kemudian kalau menyerang paru-paru otomatis akan lama-lama menimbulkan gejala sesak nafas ataupun nyeri dada. Mungkin ada nafsu makan yang menurun juga, akhirnya akan menyebabkan penurunan berat badan. Apakah setiap orang yang tertular atau kemasukan infeksi dari bakteri TBC ini apakah selalu akan menyebabkan sakit atau manifestasinya bisa langsung sakit? Itu ternyata tidak. Jadi ada yang pada kondisi-kondisi tertentu yang memang daya tahan tubuh menurun atau imunitasnya menurun, itu dia akan menimbulkan keluhan atau gejala-gejala seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kalau pada orang dengan kondisi yang daya tahan tubuhnya baik, itu bisa saja tanpa gejala. Jadi biasanya diketahui pada pemeriksaan laborat misalnya ya. Jadi kuman TBC ini sebenarnya ada di dalam tubuh, tapi dia dalam kondisi yang tidak aktif atau istilahnya dorman. Jadi ini yang sering dikenal kalau di kedokteran dengan istilah TB laten ya.
Kemudian bagaimana kalau ternyata ada di antara sahabat Sakinah yang mungkin dengan keluhan atau gejala-gejala kok sepertinya mengarah ke TBC, apa yang harus dilakukan? Jadi harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti mungkin perlu dilakukan pemeriksaan dari dahaknya. Jadi pemeriksaan dahak nanti akan dilakukan pengambilan dahak 2 kali, yaitu dahak pada waktu pagi hari dan juga dahak sewaktu. Jadi 2 kali pengambilan, nanti kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan ada tidaknya kuman atau bakteri tuberkulosis ini. Selanjutnya, bagaimana kalau ternyata memang setelah diperiksa ternyata positif? Nah, itu harus dilanjutkan dengan pengobatan. Pada tuberkulosis ini pengobatan harus tuntas sehingga tidak menyebabkan kekambuhan ataupun komplikasi yang lebih berat atau lebih lanjut. Jadi pengobatan untuk tuberkulosis ini dengan menggunakan obat yang disebut obat anti tuberkulosis atau OAT, dan pengobatannya harus rutin, setiap hari diminum selama minimal 6 bulan. Jadi nanti pengobatan memang harus dilakukan secara rutin, tidak boleh ada yang bolong-bolong. Kalau sampai ada yang terlewat, nanti harus memulai lagi dari awal pengobatan. Jadi ini yang harus diperhatikan supaya kuman TBC ini bisa tereliminasi dengan baik dan bisa sembuh kembali seperti semula. Otomatis pengobatan dari dokter atau dari fasilitas kesehatan rumah sakit harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa tips juga untuk sahabat Sakinah, ya tetap harus menjaga kesehatan dengan istirahat cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian bila ada keluhan atau gejala itu harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu juga kita harus memperhatikan juga sekitar kita, apabila ada yang tetangga atau mungkin saudara yang mempunyai gejala-gejala atau keluhan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita anjurkan untuk segera memeriksakan. Mungkin itu dulu sharing dari saya untuk kesehatan kita bersama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.